Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Loli Felinda dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang public relation, yang mana poin pertama tentang perbedaan public relation dengan marketing. Yang pertama, pesan komunikasi. Public relation, pesan yang dikomunikasikannya ialah sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan dan mengandung image tertentu. Sedangkan marketing menyajikan promosi atau penawaran produk perusahaan sebagai pesan komunikasi untuk mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkan. Yang kedua, penggunaan media. Public relation mengandalkan hubungan dengan media sosial, website perusahaan, atau berita yang ditampilkan oleh jurnalis. Semuanya tidak membutuhkan biaya yang terlalu mahal atau bisa juga gratis. Sedangkan marketing membutuhkan sejumlah dana tertentu untuk mengiklankan produknya. Marketing identik dengan kegiatan promosi, sementara public relation tidak. Yang ketiga, pengolahan pesan. Public relation lebih membebaskan pesan yang disampaikan oleh para jurnalis mengenai produk maupun perusahaan, sehingga public relation tidak bisa mengatur isi pemberitaan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sedangkan marketing menggunakan media untuk membuat iklan seperti yang diinginkan. Marketing lebih memiliki kendali atas pesan yang disampaikan. Yang keempat, promosi. Public relation juga membantu perusahaan dalam meningkatkan jumlah penjualan. Bedanya, public relation lebih fokus dalam membangun citra positif suatu perusahaan. Yang kelima, efek dan sasaran komunikasi. Marketing menyasar target yang dianggap berpotensi membeli ataupun menggunakan jasa yang ditawarkan. Sedangkan public relation yang pesan komunikasinya menyasar ke publik luas dan memiliki kepentingan terhadap organisasi. Selanjutnya, perbedaan public relation dengan iklan. Yang pertama, periklanan mungkin tidak dilaksanakan oleh semua organisasi, namun organisasi manapun tidak lepas dari public relation, karena public relation mencakup keseluruhan komunikasi dalam organisasi, sementara iklan terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan fungsi penjualan pembelian. Yang kedua, sasaran utama kegiatan iklan adalah membujuk orang-orang supaya melakukan tindakan yang diinginkan seperti mendatangi toko dan lain-lain. Sedangkan public relation tidak berniat mendorong orang lain melakukan sesuatu, melainkan bertujuan menciptakan saling pengertian di antara segenap khalayaknya mengenai kedudukan perusahaan yang tepat tentang produk atau jasanya. Yang ketiga, iklan menggunakan media-media komersial yang ada seperti pers, radio, dan televisi. Sedangkan public relation memakai media komersial yang jauh lebih beragam. Bahkan bisa ditambah lagi dengan media yang diciptakannya sendiri seperti jurnal internal, slide video, pameran tentang perusahaan, seminar, dan lain-lain. Yang keempat, public relation menyangkut seluruh komunikasi yang berlangsung pada sebuah organisasi, sedangkan periklanan terbatas pada fungsi pemasaran saja. Poin selanjutnya, perbedaan public relation dengan propaganda. Terlihat bahwa propaganda tujuannya mempertahankan kekuasaan, sedangkan public relation bertujuan untuk menjadikan masyarakat memahami serta memanfaatkan jasa-jasa dari departemen yang bersangkutan secara memadai. Poin selanjutnya tentang ruang lingkup public relation. Yang pertama, membina hubungan ke dalam seperti hubungan dengan karyawan.
Cara untuk tetap menjalin, menjaga, dan memelihara hubungan yang baik dengan sesama karyawan, baik antara atasan dengan bawahan atau sebaliknya, dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan kebersamaan, olahraga, talk, outbound, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Yang kedua, hubungan dengan keluarga. Karyawan keluarga juga merupakan pihak yang berpengaruh di dalam suatu perusahaan. Keluarga karyawan memberi dukungan kepada anggota keluarganya yang bekerja di perusahaan. Tanpa dukungan dari keluarga, tidaklah mungkin karyawan dapat melakukan tugas, pekerjaan, dan kewajibannya dengan baik. Oleh karena itu, memperhatikan dan peduli terhadap kebutuhan dan kepentingan keluarga karyawan adalah hal yang tak dapat diabaikan. Yang ketiga, hubungan dengan pemegang saham. Pemegang saham atau orang yang menanamkan modalnya dana perusahaan perlu mendapat perhatian, dan pihak perusahaan mengundang investor ke perusahaan untuk dapat melihat langsung perkembangan perusahaan, memberi laporan secara rutin dan berkala kepada pihak investor agar investor mengetahui dan memahami dengan benar mengenai kemajuan dan perkembangan perusahaan. Yang poin kedua, membina hubungan keluar. Yang pertama, hubungan dengan masyarakat sekitar. Maju mundurnya perusahaan sedikit banyaknya dipengaruhi atau ditentukan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Perusahaan yang tak mempedulikan atau menghiraukan masyarakat sekitar dan mengabaikan, jangan berharap banyak perusahaan tersebut dapat eksis apalagi berkembang dan maju. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam membina hubungan dengan masyarakat sekitar perusahaan seperti memberi bantuan dana pendidikan atau beasiswa, memberi fasilitas pendidikan dan perlengkapan sekolah, memberikan fasilitas ibadah, kesehatan, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan masyarakat sekitar sesuai dengan kemampuan perusahaan. Yang kedua, hubungan dengan pemerintah. Hubungan yang baik dengan pemerintah akan memudahkan perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan pemerintah, sehingga terwujud sesuai dengan aturan pemerintah dan tidak melanggar hukum. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan membina hubungan dengan pihak pemerintah seperti melakukan dialog, pertemuan berkala, bentuk perhatian ucapan selamat kepada pejabat yang menduduki jabatan baru atau pemberian ucapan ulang tahun dan bakti sosial. Yang ketiga, humas pemerintah. Lembaga-lembaga pemerintah pusat sampai tingkat daerah dilengkapi dengan bagian humas untuk mengelola informasi dan opini publik. Informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah disebarkan seluas-luasnya dan opini publik dikaji, diteliti seefektifnya untuk keperluan pengambilan keputusan dan penentuan kebijaksanaan berikutnya. Yang keempat, humas pemerintah daerah. Humas pemerintah daerah pada hakikatnya sama saja dengan humas pemerintah pusat dalam rangka pengorganisasian dan mekanisme kerja. Bedanya hanya dalam ruang lingkup. Yang kelima, hubungan dengan media atau pers. Hubungan dengan pihak media atau pers yaitu hubungan yang perlu dan penting, karena bila CPR tidak dapat menjaga dan memelihara hubungan yang baik dengan pihak media, maka perusahaan tidak dapat dikenal dimengerti apabila didukung. Poin selanjutnya, khalayakan public relation. Pertama, khalayakan publik internal terbagi menjadi dua. Yang pertama, hubungan dengan karyawan. Menciptakan bentuk hubungan atau komunikasi dua arah yang baik antara pihak manajemen dengan para karyawannya.
dengan senantiasa berkomunikasi dengan mereka, yakni mendatangi mereka dan bercakap-cakap dengan mereka, akan diketahui sikap, pendapat, kesulitan, keinginan, harapan, dan perasaannya. Yang kedua, hubungan dengan pemegang saham. Komunikasi dengan mereka dapat dilakukan dengan cara pertama, menyatakan selamat kepada pemegang saham yang baru. Komunikasi seperti ini akan menimbulkan kesan baik, di mana para pemegang saham merasa dihargai dan dihormati, dan mereka akan menganggap perusahaan kita adalah perusahaan yang bonafit. Yang kedua, memberikan laporan. Laporan mengenai perkembangan perusahaan adalah merupakan kegiatan komunikasi yang berfungsi sebagai kegiatan yang harmonis, di mana ini juga menanamkan kepercayaan pemegang saham kepada perusahaan. Poin ketiga tentang mengirimkan majalah organisasi. Majalah organisasi merupakan medium yang baik untuk membina hubungan baik dengan para pemegang saham. Selain majalah internal, juga tidak ada salahnya mereka dikirim majalah internal, sehingga mereka mengetahui atau dapat mengikuti perkembangan perusahaannya beserta segala kegiatannya. Yang ketiga, mengadakan pertemuan. Pertemuan secara face-to-face adalah bentuk komunikasi yang lain untuk membina hubungan yang harmonis, meningkatkan pengertian bersama, dan meningkatkan kepercayaan. Ini dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan pertemuan antara pimpinan organisasi dengan para pemegang saham, sehingga akan menambah eratnya hubungan. Dapat juga diadakan pertemuan lengkap dengan seluruh karyawannya, misalnya acara halal bihalal, peringatan ulang tahun perusahaan, pertemuan yang membicarakan masalah pembagian keberuntungan, penjualan saham baru, dan lain-lain. Khalayakan publik eksternal terbagi menjadi 4. Yang pertama, hubungan dengan konsumen. Salah satu kegiatan mengadakan hubungan baik dengan konsumen sama dengan customer, yaitu dengan pelayanan melalui iklan, karena di samping mempromosikan hasil produksi perusahaan yang tentunya memberikan keuntungan di pihak perusahaan, juga ada keuntungannya bagi pihak konsumer, yaitu bagi pihak konsumer merupakan input tentang bagaimana barang tersebut digunakan dan apa keuntungannya jika konsumer menggunakan barang tersebut. Yang kedua, hubungan dengan pemerintah. Adapun bentuk hubungannya seperti pertama, memberikan ucapan selamat hari jadi pemerintah daerah atau kota. 2. Pengiriman agenda bagi instansi-instansi pemerintah terkait. Yang ketiga, mengadakan kegiatan-kegiatan kesenian, olahraga, mensponsori kegiatan baik dalam konteks nasional maupun internasional dalam rangka mengharumkan nama bangsa. Yang keempat, mengundang pejabat pemerintah untuk meresmikan suatu acara perusahaan. Yang ketiga, hubungan dengan komunitas. Adapun bentuk kegiatan hubungan ini seperti yang pertama, memberikan beasiswa bagi yang memerlukan, khususnya bagi masyarakat sekeliling perusahaan. Yang kedua, mendirikan sekolah-sekolah dalam usaha menggalakkan pendidikan. Yang ketiga, mendirikan asrama-asrama bagi mereka yang memerlukan. Yang keempat, mendirikan tempat ibadah. Yang kelima, mengadakan pembagian makanan. Yang keempat, hubungan dengan pendidikan. Contohnya, memberikan sumbangan dana untuk pendidikan. Yang kedua, memberikan sumbangan untuk pembangunan sekolah. Yang ketiga, memberikan beasiswa.
Poin selanjutnya, mekanisme kerja public relation. Yang pertama, menentukan masalah. Tahap ini disebut juga tahap penelitian, yaitu mencari informasi, data yang menjadi pijakan dalam mengambil langkah selanjutnya. Tahap ini menjawab pertanyaan apa yang sedang terjadi. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai hal, cara, atau hasil kerja merencanakan. Fungsi perencanaan meliputi kegiatan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa jumlah biaya yang dibutuhkan. Yang ketiga, aksi dan komunikasi. Yang mana tahap ini melaksanakan apa yang sudah pada langkah pertama untuk mencapai apa yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, terkait dengan apa yang dilaksanakan. Ketiga, kapan dilaksanakan. Keempat, di mana dan melibatkan siapa saja. Selanjutnya, media apa yang digunakan. Dan terakhir, pada tahap ini akan menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaannya. Yang keempat, evaluasi. Tahap ini merupakan langkah terakhir untuk mengetahui dan menilai apa yang sudah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, kalau belum bisa diadakan penyesuaian. Yang ketiga, tahap ini akan menjawab pertanyaan apa yang sudah dilakukan. Poin selanjutnya tentang kegiatan public relation. Yang pertama, membangun hubungan baik dengan pihak luar. Maksudnya, menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan publik dan hubungan dengan konsumen. Yang kedua, membangun hubungan antara pimpinan dengan bentuk kerjasama dan komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, membangun hubungan baik dengan pihak-pihak yang selama ini telah melakukan kerjasama dengan perusahaan yang kita wakili. Menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar perusahaan dan komunitas masyarakat tertentu. Yang keempat, menjalin hubungan baik dengan media. Karena kerja humas tidak akan pernah berhasil tanpa adanya kerjasama yang baik dengan media. Jadi hubungan itu harus dijaga dengan baik dan tidak ada yang dirugikan. Poin yang terakhir, syarat public relation office yang efektif. Yang pertama, kemampuan untuk berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi bagi seorang public relation sangatlah penting. Komunikasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam bentuk lisan, seperti ia harus mampu berbicara di depan umum, harus mampu melakukan presentasi, mampu mewawancarai dalam upaya mengumpulkan fakta dan data, dan diwawancarai pers atau wartawan sebagai sumber berita, dan kemampuan berkomunikasi lisan lainnya. Yang kedua, kemampuan manajerial atau kepemimpinan. Kemampuan ini seorang public relation dapat diartikan sebagai kemampuan mengantisipasi masalah di dalam maupun luar organisasi, termasuk kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan dan melaksanakannya. Seorang public relation diharapkan mampu mengorganisasikan kegiatan public relation. Profesi public relation harus mampu berpikir jernih dan objektif. Yang ketiga, kemampuan membina relasi. Setiap orang yang berprofesi public relation harus selalu memperluas jaringan atau networking sehingga dapat memperlancar tugasnya sebagai pejabat public relation. Personal approaching harus dilakukan seorang
profesi public relation. Yang keempat, memiliki kepribadian yang utuh dan jujur. Kepribadian yang utuh dan jujur artinya seorang public relation harus memiliki kredibilitas yang tinggi, yakni dapat diandalkan dan dipercaya oleh orang lain, dan dapat diterima sebagai yang memiliki kepribadian utuh dan jujur. Yang terakhir, memiliki banyak ide dan kreatif. Memiliki imajinasi dalam pengertian seorang public relation harus memiliki wawasan yang luas, permasalahan serumit apapun harus diketahui benang merah persoalannya. Sekianlah presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.